وحنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. Para pemirsa IKI TV dan Madani TV dimanapun berada, baik di kota, di pelosok negeri, dan juga yang ada di luar negeri, saya ingin menyapa terlebih dahulu, alhamdulillah yang sudah bergabung cukup banyak dalam kesempatan ini. Terima kasih Ustadz Zulfi Syukur ikut bergabung, Ustadz Encep Awas dari Sukabumi ini nampaknya, juga ada Ibu Emi, ada Kakanda Selamat Riyadi dari Jawa Timur, dan juga para mahasiswa Unisma atau alumnus dari Pasca Sarjana Unisma, ada yang ikut bergabung juga, Mas Suparto, ada Zakiyah Al-Azizi, Ibu Sri Rahayu, dan juga ada Saudara Salman Nakaya, ada Amri Pamulang, juga ada Saudara-saudari Tika, ada Bapak Pamuji, ada Saudari Latifah Firdaus, ada Bapak Harmon Mawardi, kemudian ada Saudara Farid, ada Saudara Legiman dari Sumatera Selatan, ada Ibu Hajah Karwati, ada Ibu Yulia, dan alhamdulillah yang lain juga masih banyak dari Dewan Dakwah, Masya Allah, ikut bergabung juga. Terima kasih. Baik, para pemirsa yang ada di dalam negeri dan yang di luar negeri, di Qatar, di Oman, dan juga di Malaysia, di Korea Selatan, di Jepang, dan juga di New Zealand yang ikut bergabung pula. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Pada sesi yang kedua ini ada khutuwatun hammatun lazimatun. Ada langkah-langkah penting yang harus kita lakukan di usia senja agar usia kita ini menjadi berkah. Terima kasih Ustadz Gurunda, Ustadz Adian Husaini yang tadi ingin menambahkan judul ini, perlu ditambahkan hidup berkah dan bahagia di usia senja. Masya Allah, terima kasih. Insya Allah ini nanti menjadi buku panduan untuk menjadi berkah dan bahagia di usia senja. Kenapa? Karena di dalamnya poin sesi yang kedua ini ada khutwat, ada langkah-langkah, hamatun, hamatun, langkah-langkah penting. Ini adalah langkah yang permanen yang memang harus ada pada diri kita ketika kita sadari perjalanan hidup kita semakin hari usia kita berkurang dikikis oleh masa. Ketika kita tahu semakin hari usia kita semakin berkurang dikikis oleh masa, maka kemudian semakin hari berarti tinggal sedikit. Nah, yang sedikit inilah yang kemudian, coba kalau kita diberikan kesempatan waktu, standar tadi sudah saya sebutkan, apa yang disabdakan Rasulullah bahwa a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuz dzalik. Usia umatku itu standarnya itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuz dzalik,
umatku yang usianya di atas 70, lebih dari itu, maksudnya lebih dari 70 itu ada, tapi tidak banyak. Ini kita bisa buktikan ketika sholat berjamaah, sholat di masjid, ketika Jumatan, selesai Jumatan coba kita tengok. Orang-orang tetangga kita, jamaah di masjid kita yang usianya di atas 70, ada berapa orang? Kita hanya bisa hitung dengan jari kanan kita. Tidak lebih dari 5 orang. Rata-rata 60-70 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian, kalaulah kita diberi jatah umur oleh Allah, jatah umur sampai 60 tahun, berarti kalau kita sekarang 59 tahun lebih 11 bulan, tinggal 1 bulan lagi. Kalau kemudian Allah berikan sampai usia 70 tahun, berarti tinggal 10 tahun lebih 1 bulan. Itu pun kalau sampai. Nah kemudian, ketika kita tahu kesempatan umur, kesempatan waktu, kian hari, kian berkurang dikikis oleh masa. Berarti kesempatan waktu, kesempatan umur tinggal sedikit. Apa langkah yang harus kita lakukan? Apa langkah yang urgen yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ketika kita mengacu kepada surat Al-A'raf. Atau kemudian di dalam surat yang lain pula disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 itu bentuknya doa. Di balik setiap poin doa itulah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita. Karena setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Jadi para pemirsa sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama disebutkan adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah ya Rabb, auzi'ni. Di dalam tafsir auzi'ni itu maksudnya adalah dijelaskan ay ilhamni. Ya Allah ya Rabb, berikan ilham kepadaku. Ya Allah ya Rabb, berikanlah hidayah kepadaku. Ya Allah ya Rabb, berikanlah petunjuk kepadaku. Agar aku menjadi hamba-Mu yang senantiasa mensyukuri atas setiap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Poin ini Allah memberitahu kepada kita di dalam memanfaatkan kesempatan waktu, kesempatan umur agar usia senja kita menjadi berkah dan bahagia. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di dalam memanfaatkan kesempatan umur, kita senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus menjadi ciri khas kehidupan kita agar kita memiliki usia berkah dan bahagia di hari senja. Maka oleh karena itu kita harus pahami tentang syukur. Kenapa sih kita harus bersyukur? Karena memang Allah yang merintahkan. Washkurulah. Subhanallah,
ayat tentang syukur itu terulang sekian puluh kali di dalam Al-Quran. Kalau kita mengaji tafsir, ada kalimat terulang 10 kali. Ada satu kalimat dalam Al-Quran terulang 10 kali. Memahami tentang hal itu adalah sesuatu yang penting. Berarti ketika tentang syukur itu terulang sampai 65 kali, memahami tentang syukur itu apa, kenapa harus kita bersyukur, bagaimana agar menjadi orang yang bersyukur, apa untungnya menjadi orang yang bersyukur, itu adalah sesuatu yang ahamun, sesuatu yang sangat-sangat penting. Apa itu syukur? Sederhananya begini. Disebutkan Ibnul Qayyim Az-Zawzi menjelaskan tentang syukur itu adalah isti'malun ni'am fi ma la yakruhul mashkur. Syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak dibenci oleh Allah. Jadi suara kita adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat suara, kemudian saat kita marah dengan seseorang, kemudian ketika kita marah itu mengata-ngatai orang, merendahkan orang, menghina orang, menyamakan orang itu dengan hewan, kita katain kambing, monyet, dan sebagainya. Maka saat itulah kita akan disebut orang yang kufur nikmat suara. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita pakai untuk sesuatu yang tidak baik, maka kemudian kita disebut orang yang kufur nikmat sehat. Ketika kita diberikan harta oleh Allah, kita keluarkan untuk sesuatu yang Allah tidak ridho, Allah tidak senang, Allah tidak suka, kita saat itu disebut orang yang kufur nikmat harta. Kita punya jabatan, kita punya kedudukan. Ketika kita punya jabatan, punya kedudukan, mengeluarkan kebijakan yang Allah tidak ridho terhadap kebijakan kita itu, yang Allah tidak ridho terhadap ucapan yang kita keluarkan sebagai seorang pejabat itu, maka kita akan disebut orang yang kufur nikmat jabatan. Jadi yang harus kita pastikan adalah bagaimana menjadikan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat semua yang Allah titipkan kepada kita, kita harus pastikan bahwa setiap kita berucap, setiap kita berbuat, setiap kita memanfaatkan kesempatan waktu, kesempatan umur yang Allah berikan semuanya. Pastikan Allah ridho terhadap apa yang kita ucapkan. Allah senang terhadap apa yang kita ucapkan. Allah suka terhadap harta yang kita keluarkan. Disinilah kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan benar-benar dengan cara seperti itu umur kita menjadi berkah dan kita menjadi hamba yang bahagia di usia senja. Masya Allah, sebelum berlanjut saya ingin menyapa dulu. Apa kabar Pak Susanto? Sehat? Masya Allah. Terima kasih Pak D sudah bergabung. Masya Allah. Ini ada para pemirsa, ada saudara kita dari Malang, Jawa Timur juga alhamdulillah bergabung untuk kesempatan ini. Baik. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa kita benar-benar menjadi hamba yang ketika berucap, ketika berbuat, ketika beraktivitas, dimanapun, kapanpun, Allah senang, Allah ridho, Allah suka. Itulah kemudian yang disebut syukur. Jadi komitmen kita di dalam melaksanakan kebaikan demi kebaikan itu pertanda bahwa
kita adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seringkali saya ingin ada hal-hal yang sifatnya budaya itu saya ingin sebut itu ya dianggap sesuatu yang biasa. Tetapi bagi orang yang dia cerdas, memanfaatkan kesempatan umur, kesempatan waktu itu dengan baik, maka tentu saja dia akan berpikir, walaupun itu orang mengatakan boleh-boleh saja. Ini budaya di Jawa, Bapak. Budaya di Jawa itu, kebetulan saya orang Jawa Timur, Tulungagung. Kalau sudah masuk usia pensiun, orang itu seringkali pergi ke Jepara, beli pesan kursi goyang, kemudian pesan meja kecil untuk naruh kopi panas di pagi hari, untuk naruh snack di pagi hari, kemudian duduk di sebelah rumah sambil manasin badan, kemudian sambil uro-uro menikmati kehidupannya itu. Jadi ketika duduk sambil ayun-ayun di kursi goyang, kemudian bunyi dodo muntab lirkinatab tukoyayah sini pi cocobang mawingit kumatut patoni lati nitro kocak ngundarandir. Kemudian sambil medati burung di samping rumahnya, burung perkututnya. Kemudian minum kopi hangat di pagi hari. Itu begitu kalaulah kemudian minum, itu terasa nikmatnya, itu rasanya rambut keriting terasa lurus. Rambut sudah memutih terasa hitam lagi. Kenapa? Karena nikmatnya menikmati suasana itu. Pertanyaannya adalah bukan soal haram atau tidak, tetapi kita akan bertanya, ketika kita bicara konsep tentang syukur, kita harus pastikan setiap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan, pastikan Allah senang, Allah ridha, Allah memberikan pahala terhadap ucapan kita, terhadap apa yang kita lakukan. Pertanyaannya sederhana, boleh apa enggak kita memanfaatkan di usia tua kita santai-santai dengan kursi goyang sambil uro-uro? Kalau kita bicara hak asasi manusia, oh silahkan saja, itu hak seseorang. Tetapi yang harus kita ingat adalah kita punya hak tentang diri kita. Kita punya hak dengan sesama kehidupan sosial kita. Tetapi yang perlu kita ingat adalah kita punya hak kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi. Sehingga semua hal yang sifatnya itu tidak ada nilainya di hadapan Allah, pasti kemudian orang itu akan dibilang cerdas apabila memanfaatkannya dengan setiap ucapan dan perbuatannya Allah senang, Allah ridha, Allah suka. Jadi terus bagaimana? Ya kalau tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Kenapa? Karena di hadapan Allah nanti kita akan ditanya, ketika saya berikan umur kepadamu, engkau pakai apa umur itu? Ketika kesempatan waktu yang aku berikan kepadamu, kamu pakai untuk apa? Itu akan ditanya, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan soal boleh enggak, haram apa enggak. Disinilah kita akan dituntut kecerdasan kita di dalam memanfaatkan kesempatan waktu yang Allah berikan.
Masya Allah. Coba kalau kemudian kita manfaatkan, kita buka Quran, begitu kita buka mushaf Al-Quran, kemudian sambil duduk di kursi goyang, kemudian kita baca. Kita tidak uro-uro lagi, kita tidak bunyi uyon-uyon lagi, gitu ya. Tapi kita baca Al-Quran. Maka kemudian akan berbeda, sama-sama duduk di kursi goyang, tapi kemudian setiap ucapan dan ucapan yang ngalir dari lisan kita akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah. Bagaimana kalau wayatata? Panjang pendeknya ketika baca Quran tidak jelas, tidak serasi. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, yang hak dibaca kho, yang zal dibaca zal. Walladzina amanu wallazina amanu wa amilu solihati wa ngamilu solikati. Ketika kita baca seperti itu, tetap saja di hadapan Allah ketika kita tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran menunjukkan bahwa kita itu cerdas. Kenapa? Karena memanfaatkan waktu dengan bacaan Al-Quran terbata-bata, tapi tetap baca. Tetap baca itu dapat satu pahala. Dari ayat yang kita baca dapat lagi satu pahala. Makanya kemudian Rasulullah katakan wayat tata falahu ajran. Kalau kita bacanya terbata-bata, Allah berikan 2 pahala. Jadi jangan pernah berhenti, Bapak dan Ibu, saudara-saudari semuanya, tadarus Al-Quran, karena itu adalah sesuatu yang akan berdampak hadirnya kebaikan, keberkahan, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Baik, sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan langkah apa yang urgen, yang paling penting dalam kehidupan kita. Untuk poin berikutnya, kita ikuti yang satu ini. وحنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. IKTV, inspirasi insan Rabbani.